Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Tahun 1990, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan, hidup seorang gadis bernama Asri. Usianya baru menginjak 18 tahun, dan kecantikannya telah menjadi buah bibir di seluruh desa. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang terurai bak sutra hitam, dan senyumannya selalu berhasil mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Asri adalah anak sematawayang dari pasangan Pak Sosro dan Bu Sari. Keluarga petani sederhana yang hidup dari hasil sawah mereka. Meski tidak bergelimang harta, keluarga itu hidup bahagia, penuh cinta dan tawa. Baru saja Asri lulus dari SMA dan banyak pemuda di desa yang berlomba-lomba mencari perhatiannya. Namun, Asri bukanlah gadis yang mudah jatuh hati. Ia lebih senang membantu orang tuanya di sawah dan menghabiskan waktu menikmati keindahan alam desa. Suatu siang, angin sepoi-sepoi berhembus melewati hamparan sawah yang menghijau. Langit yang mendung dihiasi awan gelap yang berarak perlahan. Di sudut desa yang masih asri, di sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu jati, Asri tengah bercengkerama dengan sahabatnya, Retno. Retno adalah gadis seusia Asri, anak dari keluarga pedagang yang cukup terpang di desa. Meski hidup mereka berbeda, persahabatan mereka begitu erat sejak kecil. Retno dikenal sebagai gadis yang ceria dan sedikit keras kepala, sementara Asri lebih lembut dan pendiam. Mereka menghabiskan siang itu dengan mengobrol tentang banyak hal, tentang masa depan, tentang laki-laki di desa yang mengincar hati Asri, dan tentang mimpi-mimpi mereka yang terasa begitu jauh dari jangkauan. Namun menjelang sore, langit yang tadi cerah mendadak gelap. Awan kelabu bergulung, angin mulai berhembus lebih kencang, dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Hujan pun turun dengan derasnya, menghantam atap rumah Retno dan tanah merah di pekarangan. Asri, jangan pulang dulu, tunggu sampai hujan reda, pinta Retno, menggenggam tangan sahabatnya. Tapi sudah sore, aku takut kemalaman di jalan. Lagi pula orang tuaku pasti khawatir, jawab Asri dengan nada cemas. Retno menghela napas. Ia tahu desa mereka masih minim penerangan. Jalan setapak yang menghubungkan rumahnya dengan bagian lain desa hanya diterangi beberapa lampu minyak yang jaraknya berjauhan. Kebun-kebun lebat mengapit jalanan itu, menciptakan suasana yang sepi dan mencekam saat malam tiba. Asri, lebih baik menunggu sebentar lagi. Jalanan pasti licin dan gelap. Retno masih mencoba meyakinkan. Namun Asri tetap bersikeras pulang. Ia mengambil payung bambu milik Retno dan bersiap melangkah keluar rumah. Angin dingin menyambutnya, membawa serta aroma tanah basah yang menyengat. Hujan tak kunjung reda, hanya sedikit mereda dari deras menjadi gerimis. Baiklah, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, cepat lari ke rumah warga, pesan Retno dengan wajah terang. Asri tersenyum tipis, lalu mulai berjalan meninggalkan rumah sahabatnya. Payung bambu di tangannya bergetar tertiup angin. Sepanjang jalan, suara hujan dan gemuruh petir mengiringi langkahnya. Tanah yang becek membuat setiap pijakan terasa licin, dan kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan setapak yang membelah kebun-kebun lebat. Jalanan terasa semakin sunyi. Hanya ada suara jangkrik yang terdengar dari semak-semak, bercampur dengan suara gemercik air hujan yang jatuh ke tanah. Asri menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Namun entah kenapa, perasaan tidak enak mulai menggelayut di hatinya. Saat melewati sebuah pohon randu besar yang sudah tua, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Dedaunan berguguran, dan suara gemerisik terdengar dari semak-semak di dekatnya. Asri menghentikan langkah, menajamkan pendengarannya. "Siapa di sana?" tanyanya pelan, meski ia tak berharap ada jawaban. Tak ada sahutan, hanya suara angin yang menderu. Ia menelan ludah dan melangkah lebih cepat. Namun baru beberapa langkah, telinganya menangkap sesuatu. Suara langkah kaki yang terdengar dari belakangnya. Asri menoleh, tapi tak melihat siapapun. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara hujan atau bayangannya sendiri yang terlalu cemas. Namun saat ia kembali berjalan, langkah kaki itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. "Asri!" Suara lirih itu terdengar samar, seperti bisikan yang terbawa angin. Asri membeku. Bulu kuduknya meremang. Itu bukan suara yang ia kenal, bukan suara Retno atau siapapun dari desa.
Payung di tangannya bergoyang, hampir terlepas dari genggamannya. Ia memutuskan untuk berlari, menerobos gerimis melewati jalan setapak yang kian gelap. Namun semakin ia berlari, suara langkah kaki itu tak menghilang, justru semakin mendekat. "Asri, pulanglah!" Suara itu semakin jelas, bergema di telinganya. Seakan-akan ada seseorang yang mengintai dari balik kegelapan. Asri hampir mencapai perbatasan desa ketika tiba-tiba ceklek. Lampu minyak di kejauhan padam tertiup angin. Jalanan di depannya kini gelap gulita. Ia terperangkap dalam kegelapan, hanya ditemani suara hujan dan sesuatu yang masih mengikutinya. "Asri!" terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih dingin. Asri membalikkan badan, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu di balik pepohonan. Sesosok bayangan hitam berdiri di sana. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Asri ingin berteriak, tapi suara seakan lenyap dari tenggorokannya. Lalu semuanya menjadi gelap. Adzan maghrib berkumandang menggema di seluruh desa. Suaranya merambat di antara pepohonan dan sawah yang mulai gelap. Hujan telah mereda, hanya menyisakan gerimis tipis yang turun perlahan. Udara menjadi lebih dingin dan kabut tipis mulai menyelimuti jalanan desa. Di rumah panggung sederhana milik keluarga Pak Sosro, Bu Sari mondar-mandir di dapur, sesekali melirik ke pintu rumah yang masih tertutup. Wajahnya terlihat cemas. Sudah hampir maghrib, tetapi Asri belum juga pulang. "Pak, kenapa Asri belum pulang juga?" tanya Bu Sari dengan nada khawatir. Matanya menerawang keluar jendela. Biasanya dia tidak pernah pulang selarut ini. Pak Sosro, yang baru saja selesai membersihkan cangkulnya di teras, mengusap jenggotnya yang mulai memutih. Mungkin hujan masih deras tadi, jadi dia menunggu di rumah Retno. "Jangan khawatir dulu, Bu." Bu Sari menghela napas, tapi perasaan gelisahnya tak juga hilang. Ia mengenal Asri, anak perempuannya tidak suka pulang kemalaman. Meskipun hanya berjalan kaki, Asri selalu memastikan dirinya tiba di rumah sebelum azan maghrib berkumandang. "Pak, nanti setelah syalat maghrib, tolong jemput Asri ya. Saya tidak enak hati," pinta Bu Sari, suaranya bergetar. Pak Sosro mengangguk. "Iya Bu, nanti saya jemput dia." Mereka menunaikan syalat maghrib. Namun, di tengah doanya Bu Sari tidak bisa mengusir perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Ada firasat buruk yang membuat tubuhnya merinding. Setelah mengucapkan salam terakhir, Pak Sosro segera mengambil lampu minyak dan capingnya. "Saya pergi dulu, Bu," katanya sambil melangkah keluar. Bu Sari hanya bisa mengangguk, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh di tengah kabut yang mulai turun. Ia mengeratkan selendangnya lalu duduk di dekat tungku dapur yang masih menyala. Perasaannya semakin tidak tenang. Adzan maghrib berkumandang, menggema di seluruh desa. Suaranya merambat di antara pepohonan dan sawah yang mulai gelap. Hujan telah mereda, hanya menyisakan gerimis tipis yang turun perlahan. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalanan desa. Di rumah panggung sederhana milik keluarga Pak Sosro, Bu Sari mondar-mandir di dapur, sesekali melirik ke pintu rumah yang masih tertutup. Wajahnya terlihat cemas. Sudah hampir maghrib, tetapi Asri belum juga pulang. "Pak, kenapa Asri belum pulang juga?" tanya Bu Sari dengan nada khawatir. Matanya menerawang keluar jendela. Biasanya dia tidak pernah pulang selarut ini. Pak Sosro, yang baru saja selesai membersihkan cangkulnya di teras, mengusap jenggotnya yang mulai memutih. Mungkin hujan masih deras tadi, jadi dia menunggu di rumah Retno. "Jangan khawatir dulu, Bu." Bu Sari menghela napas, tapi perasaan gelisahnya tak juga hilang. Ia mengenal Asri, anak perempuannya tidak suka pulang kemalaman. Meskipun hanya berjalan kaki, Asri selalu memastikan dirinya tiba di rumah sebelum azan maghrib berkumandang. "Pak, nanti setelah syalat maghrib, tolong jemput Asri ya. Saya tidak enak hati," pinta Bu Sari, suaranya bergetar. Pak Sosro mengangguk. "Iya Bu, nanti saya jemput dia." Mereka pun menunaikan syalat maghrib. Namun di tengah doanya, Bu Sari tidak bisa mengusir perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Ada firasat buruk yang membuat tubuhnya merinding. Setelah mengucapkan salam terakhir, Pak Sosro segera mengambil lampu minyak dan capingnya. "Saya pergi dulu, Bu," katanya sambil melangkah keluar. Bu Sari hanya bisa mengangguk menatap punggung suaminya yang semakin menjauh di tengah kabut yang mulai turun. Ia mengeratkan selendangnya lalu duduk di dekat tungku dapur yang masih menyala. Perasaannya semakin tidak tenang. Pak Sosro berlari secepat yang ia bisa menuju rumah Pak RT. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak oleh kecemasan yang semakin menjadi-jadi. Kakinya terasa berat saat melangkah di jalanan yang masih becek akibat hujan sore tadi, tetapi ia tidak peduli.
Hanya satu hal yang ada di pikirannya, menemukan Asri. Sesampainya di rumah Pak RT, ia langsung mengetuk pintu dengan keras. Pak RT, Pak RT, tolong, Asri hilang. Suaranya lantang, penuh kepanikan. Pintu rumah Pak RT terbuka dengan cepat, memperlihatkan sosok lelaki berumur sekitar 50-an tahun dengan wajah yang mencerminkan kebijaksanaan. Pak RT segera melihat raut wajah Pak Sosro yang pucat dan penuh ketakutan. Sosro, tenang dulu, ada apa ini? Asri belum pulang. Dia tadi sore pergi dari rumah Retno, tapi tidak sampai ke rumah. Saya sudah mencari di sepanjang jalan, tapi yang saya temukan hanya jejak kakinya yang terhenti begitu saja di tengah jalan. Pak Sosro menjelaskan dengan napas tersengal. Mata Pak RT menegang. Ia menyadari ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Kita harus segera mencari. Aku akan panggil warga lain. Tanpa menunggu lama, Pak RT segera membunyikan kentongan tanda darurat. Dalam hitungan menit, beberapa warga desa berkumpul di halaman rumah Pak RT membawa obor dan lampu minyak. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran, terutama para ibu-ibu yang juga memiliki anak gadis seusia Asri. Kita akan berpencar ke beberapa arah. Kelompok pertama menyisir jalan dari rumah Retno sampai ke rumah Pak Sosro. Kelompok kedua mencari di sawah dan kelompok ketiga ke hutan dekat kebun. Pak RT memberikan instruksi tegas. Pak Sosro bergabung dalam kelompok pertama, hatinya berdegup semakin cepat saat ia menelusuri kembali jalan setapak tempat ia menemukan jejak kaki Asri. Lampu minyak di tangannya bergetar kecil karena tangannya mulai berkeringat meski udara dingin menusuk tubuh. Malam semakin larut. Hanya suara serangga malam dan langkah kaki warga yang terdengar di antara pepohonan. Beberapa kali mereka memanggil nama Asri. Asri! Asri, kalau kau dengar, jawab. Suara Pak Sosro parau hampir putus asa. Namun tak ada jawaban. Hanya angin malam yang membalas dengan desirannya yang dingin. Pak Sosro terus berjalan lebih jauh, matanya liar mencari di antara semak-semak dan pepohonan yang menjulang gelap. Perasaan mencekam makin kuat, terutama saat mereka memasuki bagian kebun yang lebih lebat. Tiba-tiba, Pak Sosro, cepat ke sini! Suara teriakan seorang warga terdengar dari arah kebun dekat hutan kecil di tepi desa. Semua warga yang sedang menyisir daerah lain segera berlarian menuju sumber suara, termasuk Pak Sosro yang merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ketika mereka tiba di lokasi, seorang warga menunjuk sesuatu di bawah pohon besar. Obor-obor segera diarahkan ke sana, memperlihatkan sesuatu yang membuat semua orang tersentak ngeri. Sosok seorang wanita tergeletak di tanah, bajunya kompang camping dan tubuhnya penuh luka. Namun yang membuat semua orang bergidik ngeri, kepalanya tidak ada. Pak Sosro terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Matanya membelalak menatap tubuh yang terbujur kaku di tanah becek itu. Walau tanpa kepala, ia mengenali pakaian yang dikenakan tubuh itu. Baju kebaya merah muda yang pagi tadi dipakai Asri. Asri! Jeritan penuh kesedihan keluar dari mulut Pak Sosro. Lututnya langsung melemas dan ia jatuh berlutut di samping mayat itu. Tangannya menggenggam erat kain kebaya yang sudah kotor. Air mata membanjiri wajah. Iya, anakku. Siapa yang tega melakukan ini pada anakku? Dan suara kebian menusuk hati. Beberapa warga yang melihat ikut meneteskan air mata. Para ibu menutup mulut mereka dengan tangan, tidak sanggup menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Retno yang ikut mencari bersama ayahnya langsung menjerit histeris dan jatuh terduduk. Pak RT mengusap wajahnya yang penuh keringat. Ia mencoba tetap tenang, meski jelas terlihat bahwa wajahnya juga pucat. Siapa yang melakukan ini? Gumamnya dengan suara pelan namun penuh kemarahan. Tidak ada yang berani menjawab. Malam terasa semakin dingin, seakan-akan seluruh desa diselimuti kengerian yang tak kasat mata. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang dan dari kejauhan terdengar lolongan anjing yang panjang dan memilukan. Beberapa warga mulai berbisik satu sama lain, takut akan sesuatu yang lebih dari sekadar pembunuhan. Ini bukan perbuatan manusia biasa. Seseorang berbisik pelan. Pak Sosro masih menangis di samping mayat anaknya, Ro, sementara pikirannya dipenuhi satu hal, siapa yang telah melakukan ini pada Asri? Malam itu terasa begitu berat bagi Pak Sosro dan Bu Sari. Air mata seolah tak ada habisnya mengalir dari wajah mereka. Hujan rintik-rintik kembali turun, seakan langit pun ikut berduka atas kepergian Asri yang begitu tragis. Meski hati mereka hancur, satu hal yang harus dilakukan malam itu juga. Asri harus dimakamkan.
Warga desa bergotong royong menggali liang lahat di pemakaman kecil yang terletak di pinggiran desa, tak jauh dari ladang yang biasa dikelola Pak Sosro. Hanya penerangan dari beberapa obor dan lampu minyak yang menjadi saksi bahwa malam itu seorang gadis desa yang malang akan dikebumikan tanpa kepala. Pak RT berusaha menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Sosro, Sari, tabah, ya, kami semua di sini untuk kalian. Polisi akan mengusut ini sampai tuntas. Kami tidak akan membiarkan pelaku bebas begitu saja. Pak Sosro hanya mengangguk lemah, sementara Bu Sari terisak dalam pelukan beberapa ibu-ibu desa. Ia hampir pingsan sejak mendengar kabar bahwa anak perempuannya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sejak tadi, ia tak henti-hentinya memanggil nama Asri dengan suara lirih, seolah berharap putrinya akan menjawab. Namun tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Di tepi liang lahat yang baru selesai digali, tubuh Asri yang sudah dibungkus kain kafan diletakkan dengan hati-hati. Suasana begitu hening. Tidak ada suara selain tangisan tertahan dan doa-doa yang dipanjatkan. Namun saat Pak Sosro melangkah maju untuk meletakkan tanah pertama ke atas makam putrinya, tiba-tiba terdengar suara aneh di antara desir angin. Ayah! Pak Sosro tersentak. Tangannya yang sudah menggenggam segenggam tanah langsung bergetar. Ia mencetakkan memastikan siapa yang berbicara. Tak ada yang mengatakan tahun. Ayah, tolong aku. Suara itu terdengar lagi lirih, seolah berasal dari kejauhan. Namun kali ini Pak Sosro yakin satu hal itu adalah suara Asri. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke liang lahat, menatap jasad putrinya yang telah dibungkus kain kafan, lalu mengangkat wajahnya ke langit yang gelap. Asri? Angin kembali bertiup, lebih kencang dari sebelumnya. Beberapa obor yang menyala berkedip-kedip, hampir padam. Warga mulai berbisik satu sama lain, merasa ada yang tidak beres. Pak RT berdeham, mencoba menenangkan suasana. Kita lanjutkan sebelum malam semakin larut. Dengan tangan gemetar, Pak Sosro akhirnya menjatuhkan tanah pertama ke atas jasad Asri, diikuti oleh warga lain. Seiring dengan itu, tangisan Bu Sari semakin memilukan. Ketika pemakaman selesai, semua orang hanya bisa menunduk dan berdoa. Pagi harinya, 2 orang polisi datang dari kota setelah mendengar laporan dari warga. Mereka membawa seorang penyelidik yang cukup berpengalaman dalam kasus-kasus kriminal yang tak biasa. Polisi pertama, Pak Sugeng, adalah pria parubaya dengan tubuh tegap dan wajah keras. Ia dikenal tegas dan tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita mistis. Polisi kedua, Bribda Andi, masih muda, namun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia sedikit lebih skeptis terhadap cerita-cerita mistis yang sering dikaitkan dan kejadian di desa-desa terpencil. Mereka mendatangi rumah Pak Sosro yang masih dipenuhi oleh pelayat yang datang memberi dukungan moral. Pak Sosro, kami akan mengusut tuntas siapa yang melakukan ini kepada putri Bapak, kata Pak Sugeng dengan serius. Kami akan memeriksa lokasi kejadian, meminta keterangan warga, dan mencari kemungkinan adanya saksi mata. Pak Sosro mengangguk lemah. Matanya sembab. Tubuhnya terlihat lelah setelah semalaman menangis dan berduka. Pak Sugeng melanjutkan, kami juga ingin tahu, apakah Asri memiliki musuh? Apakah ada orang yang mungkin menyimpan dendam padanya? Pak Sosro menggeleng lemah. Asri anak baik. Pak, dia tidak pernah punya musuh. Semua orang di desa ini menyayanginya. Polisi mulai menyelidiki tempat kejadian. Mereka menelusuri jalan setapak yang dilalui Asri, mencari kemungkinan adanya bukti yang tertinggal. Namun yang mereka temukan justru sesuatu yang aneh. Di beberapa titik jalan, tanah masih tampak becek. Namun, jejak kaki Asri terhenti secara tiba-tiba, seperti yang dikatakan Pak Sosro sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jejak kaki orang lain. Seolah-olah Asri dihisap oleh kegelapan, lalu tiba-tiba muncul di tempat lain dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sebulan telah berlalu sejak tragedi yang merenggut nyawa Asri. Namun, misteri kematiannya masih belum terpecahkan. Polisi yang menyelidiki kasus ini tidak menemukan petunjuk berarti. Kepala Asri belum juga ditemukan, dan pelaku masih berkeliaran entah di mana. Desa yang tadinya damai kini berubah mencekam. Malam hari terasa lebih sunyi dari biasanya, dan warga mulai enggan keluar rumah selepas maghrib. Lampu minyak dinyalakan lebih awal dan beberapa rumah bahkan menggantungkan daun kelor atau menaburkan garam di halaman, upaya perlindungan dari gangguan makhluk halus. Namun, semua itu tidak cukup. Isu menyeramkan mulai beredar di desa. Beberapa warga mengaku telah melihat penampakan pocong Asri.
Malam itu, Sukardi, seorang petani yang tinggal di tepi desa, baru saja pulang dari sawahnya setelah menyelesaikan pekerjaan. Ia berjalan di jalan setapak yang biasanya ia lalui setiap hari. Malam begitu sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Saat berjalan melewati kebun pisang, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Langkahnya melambat. Rasa takut yang tidak biasa mulai menyelimutinya. Lalu, tanpa peringatan, bau anyir darah tercium begitu kuat. Sukardi mengernyit, menutup hidungnya dengan tangan. "Bau apa ini?" gumamnya. Saat itulah sesuatu di depan sana menarik perhatiannya. Sebuah sosok berdiri di antara pohon pisang. Sukardi menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Itu bukan manusia biasa. Sosok itu berbungkus kain kafan yang sudah kotor dan berlumpur. Kainnya terlihat sobek di beberapa bagian, memperlihatkan kulit putih halus. Tapi yang paling membuat Sukardi hampir kehilangan ayat dia, kepalanya tidak ada. Sosok itu bergerak perlahan ke arahnya. Sukardi merasakan jantungnya hampir berhenti. Kakinya gemetar, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia ingin berteriak, ingin lari secepat mungkin, tetapi tubuhnya terasa kaku. Lalu terdengar suara, "Aku belum selesai." Suara itu lirih, terdengar seperti bisikan yang datang dari segala arah. Sukardi tidak kuat lagi. Dengan sisa tenaga, ia berteriak sekeras mungkin dan langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia langsung jatuh terduduk. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Istrinya yang mendengar teriakannya segera menghampiri. "Pak, ada apa?" tanya istrinya panik. Sukardi mencoba bicara, tetapi bibirnya bergetar hebat. Ia hanya bisa menunjuk ke arah jalan setapak di luar rumah. "Pocong, Asri," dia gentayangan. Kisah Sukardi menyebar dengan cepat. Dalam beberapa hari, warga lain juga mulai mengaku mengalami hal yang sama. Pak Ujang, seorang penjaga ladang, bersumpah ia melihat sesosok bayangan putih melompat-lompat di antara pepohonan di malam hari. Bu Surti, pedagang di pasar desa, mengatakan bahwa suatu malam ia mendengar suara tangisan lirih datang dari arah makam Asri. Bahkan Retno, sahabat Asri, mengalami kejadian paling mengerikan. Suatu malam ia terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Awalnya ia mengira itu hanya angin. Tapi setelah ketukan itu terdengar lagi, ia memberanikan diri mengintip dari balik tirai. Dan di luar sana, di bawah sinar rembulan, Asri berdiri, masih dalam balutan kain kafannya, dengan tubuh penuh lumpur. Retno langsung menjerit ketakutan, berlari kamar orang tuanya. Setelah mereka kembali melihat ke jendela, sosok itu sudah menghilang. Sejak saat itu, warga percaya bahwa arwah Asri belum tenang. Dia masih mencari sesuatu. Atau lebih tepatnya, mencari seseorang. Seseorang yang telah mengambil nyawanya. Dan dia tidak akan berhenti sampai menemukan pelakunya. Di suatu malam itu, seorang oi muda desa bernama Sholeh baru saja pulang dari musala setelah menemani ayahnya mengaji. Ia masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan lelah. Sambil menguap, ia menutup pintu lalu merebahkan diri di kasur. Krit, krit, krit. Sholeh mengernyit. Suara itu berasal dari jendela kamarnya. Seperti ada sesuatu yang menggores kayunya. Ia bangkit dengan malas lalu berjalan menuju jendela. Dengan sedikit kesal, ia membuka daun jendela itu dan mengintip keluar. Tidak ada apa-apa, hanya halaman kosong yang diterangi cahaya bulan. Sholeh menghela napas, lalu menutup kembali jendela. Tok, 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 Sholeh tersentak. Kali ini suara ketukan datang dari pintu kamarnya. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Tok, 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 ketukan itu terdengar lagi. Sholeh mulai merasa tidak nyaman. Dengan sedikit keraguan, ia berjalan mendekati pintu dan membukanya perlahan. Sholeh menelan ludah. Ia merasa bulu kuduknya mulai berdiri. Pintu segera ia tutup kembali, lalu ia berbalik menuju tempat tidur. Namun, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Sosok itu berdiri diam. Bungkus kain kafannya sudah kotor dan basah oleh lumpur. Sholeh membeku. Napasnya tercekat. Sholeh. Dada Sholeh terasa sesak. Itu suara Asri. "Aku belum selesai." Tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur ke belakang, menabrak meja di dekat ranjangnya. Sosok itu bergerak mendekat. Dengan gerakan lambat dan menyeramkan, pocong Asri melompat satu kali. Sholeh ingin lari, ingin menjerit lagi, tetapi tubuhnya seperti lumpuh. Duar. Tiba-tiba lampu kamarnya padam. Suasana berubah gelap gulita. Yang tersisa hanyalah suara nafas berat dari sudut ruangan. "Aku belum selesai, Sholeh." Tiba-tiba Sholeh merasa ada sesuatu yang mencengkeram lehernya. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak bisa. Tubuhnya terasa seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. Sampai akhirnya,
Brak! Sholeh terjatuh ke lantai. Saat ia membuka matanya, sosok itu telah menghilang. Namun, di udara masih tercium bau anyir darah yang menyengat. Agus adalah pemuda yang dikenal suka merendahkan orang lain. Dengan latar belakang keluarganya yang terpandang, ia merasa tak tersentuh hukum. Namun malam itu, ia akan menerima balasannya. Agus baru saja selesai minum kopi di teras rumahnya saat ia merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke pekarangan rumah ke arah pohon mangga di sudut halaman. Di sana ia melihat sesuatu bergerak. Sosok itu melompat-lompat dengan kain kafan yang kusut. Agus merasa dadanya bergetar. Keringat mulai membasahi tengkuknya. Bukan, itu bukan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya ke sumur tua di samping rumahnya, ketakutannya mencapai puncak. Di sana, sesosok mayat tanpa kepala perlahan merangkak keluar dari dalam sumur. Tangannya yang berlumuran darah mencengkeram bibir sumur, sementara tubuhnya yang terbungkus kain kafan berusaha naik ke atas. Dari dalam sumur, terdengar suara yang membuat nyali Agus hampir hilang. "Kembalikan kepalaku." Agus berteriak histeris, mundur dengan napas tersengal. Ia berlari masuk ke dalam rumah, membanting pintu, lalu bersembunyi di balik meja. Namun, sosok itu sudah ada di belakangnya. Ia merasakan napas dingin di tengkuknya. Lalu terdengar suara berbisik, "Di mana? Kau sembunyikan kepalaku?" Agus kehilangan kesadaran. Saat pagi menjelang, warga menemukannya tergeletak pingsan di halaman dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Sejak hari itu, Agus dan Sholeh tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, Asri datang untuk menagih balas. Dan perlahan, jiwa mereka akan hancur dalam teror yang tiada akhir. Setelah pertemuan pertama mereka dengan pocong Asri, Sholeh dan Agus tak lagi bisa hidup dengan tenang. Setiap malam, teror semakin nyata. Tak hanya sekadar penampakan, kini mereka mulai merasakan sakit, luka, dan siksaan yang tak bisa dijelaskan secara logis. Rasa bersalah yang mereka pendam kini berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Mereka tak tahu, arwah Asri belum selesai dengan mereka. Sholeh terbangun tengah malam dengan napas memburu. Ia bermimpi buruk, mimpi yang begitu nyata hingga tubuhnya berkeringat dingin. Dalam mimpinya, ia terjebak dalam peti mati, gelap, sempit, dan pengap. Cacing-cacing merayapi tubuhnya, tanah perlahan menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Di kejauhan ia mendengar suara tangisan Asri, dan suara itu berubah menjadi jeritan. Saat terbangun, tubuhnya terasa kaku. Ia menggigil ketakutan, tangannya gemetaran saat menyeka keringat di dahinya. Namun, ketika ia menyalakan lampu kamar, ia hampir kehilangan akal sehatnya. Kasurnya penuh dengan tanah dan belatung. Belatung-belatung itu menggeliat, merayap ke seluruh tubuhnya, menyusup ke sela-sela kukunya, masuk ke dalam bajunya. Sholeh menjerit, berlari keluar kamar, tetapi kakinya tersandung sesuatu. Ia jatuh keras ke lantai, dan di depan wajahnya terdapat kepala manusia yang sudah membusuk, dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Sholeh menjerit histeris, menendang kepala itu ke belakang. Saat ia bangkit berdiri, kepalanya terasa pening. Ia melihat ke lantai, tidak ada apa-apa, tidak ada tanah, tidak ada belatung, tidak ada kepala. Namun tubuhnya masih bergetar hebat. Dia tahu itu bukan mimpi, itu nyata. Dan Asri sedang bermain-main dengannya. Sementara itu, Agus mengalami teror yang lebih buruk. Malam itu ia berusaha keras untuk tidak tidur. Ia duduk di dalam kamarnya, membakar kemenyan yang diberikan oleh dukun desa agar tidak diganggu. Namun tidak ada yang bisa menghentikan Asri. Sekitar pukul 2 dini hari, Agus mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Terseret, seolah seseorang berjalan dengan kaki yang lumpuh. Agus langsung menoleh. Tangannya gemetar saat ia meraih golok yang ia simpan di samping tempat tidurnya. Ketika ia memberanikan diri untuk mengintip ke bawah ranjangnya, tiba-tiba pintu kamarnya terbanting keras. Duar! Angin dingin menerpa wajahnya. Lalu bau anyir memenuhi ruangan. Agus menahan napas. Keringatnya bercucuran. Ia melangkah mundur, tetapi sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin. Lembab. Ia menoleh dengan sangat perlahan. Asri berdiri di belakangnya. Namun kali ini wajahnya sangat jelas. Wajah yang telah membusuk dengan kulit yang mulai mengelupas. Darah masih mengalir dari bekas lehernya yang telah dipenggal. Matanya hitam kosong, penuh dendam. Agus, aku masih di sini. Agus menjerit, mundur dengan panik, tetapi kakinya tersandung meja. Tiba-tiba tangan Asri yang berlumuran darah mencengkeram kepalanya. Dan dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya terbakar rasa sakit yang luar biasa. Agus berteriak lebih kencang. Ia merasa seperti tulang-tulangnya dipatahkan satu persatu. Tolong aku!
Namun tidak ada yang mendengar. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia merasa kesadarannya mulai memudar. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika Agus terbangun, ia sudah berada di lantai dengan tubuh penuh luka lebam. Mulutnya berdarah, kakinya memar. Ada bekas luka cakar di dadanya. Ia langsung berlari keluar rumah, berteriak memanggil ayahnya. Namun semua orang hanya menatapnya dengan tatapan ngeri, karena di punggungnya ada bekas tangan hitam yang tertanam dalam. Warga menemukan mayat Sholeh dan Agus di tengah hutan. Mereka mati dengan wajah ketakutan. Mulut mereka membeku seolah ingin berteriak, dan tubuh mereka dipenuhi luka yang tak bisa dijelaskan. Namun yang paling menyeramkan adalah di atas dada mereka tertulis dengan darah, "Aku sudah selesai." Sejak saat itu, teror di desa berhenti. Namun makam Asri selalu terasa lebih dingin dibandingkan makam lainnya. Suara Asri yang berbisik. "Jangan uling, Sri.